Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Airi Vlog. Kali ini saya akan explore. Saya tuh jalan ada di Bundaran Cibiru. Kali ini kita mau explore jalan yang panjang ya. Jalan yang panjang yang menghubungkan perbatasan ya, dari Kabupaten Bandung ke kota Cimahi. Jadi jalan yang menurut saya jalannya panjang gitu ya, yaitu Jalan Soekarno-Hatta. Jadi kita start dari sini, kita akan lihat lewat Jalan Soekarno-Hatta ini dari ujung timur Bandung sampai ujung barat itu berapa menit ya. Sekarang anggaplah jam 9 pas ya, 8.57. Jadi kita akan coba menyusuri Jalan Soekarno-Hatta ini. Dan Jalan Soekarno-Hatta ini banyak ininya lah ya, banyak ceritanya. Entah dari kemacetannya, entah dari entah dari lampu stopannya, dan entah juga dari banyak cerita-ceritanya lah ya. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sudah memasuki Jalan Soekarno-Hatta, jalan yang membentang panjang lurus dari ujung timur kota Bandung sampai ujung barat kota Bandung. Jadi hari ini tuh karena hari libur menjelang lebaran ya. Mungkin saya ini uploadnya kalau ada, mungkin saya uploadnya di hari H lebaran ini ya. Jadi kenapa saya memilih hari sebelum libur lebaran buat menyusuri Jalan Soekarno-Hatta ini, yaitu agar kota Bandung di jalan tuh biar sepi gitu ya. Soalnya kalau misalkan hari-hari kerja biasa tuh kota Bandung tuh macet banget. Apalagi kalau misalkan Jalan Soekarno-Hatta ini, Jalan Soekarno-Hatta itu istilahnya bypass ya, jalan penghubung antara ya jalan Rusia gitu ya, yang menghubungkan dari kota ke kota gitu, antara kota Bandung itu. Jadi ya otomatis jalur utamanya ini sering macet gitu. Tadi kalau misalkan di hari Senin pagi dan atau enggak Jumat sore tuh Jalan Soekarno-Hatta tuh apalagi ada titik-titik tertentu kayak di stopan Kiara Condong gitu. Kalau hari Senin pagi dan Jumat sore itu selalu macet. Yang saya tahu ya, di stopan Kiara Condong, lalu di stopan Cibaduyut, Kopo, mana lagi ya? Banyak sih ya kemacetan kota Bandung tuh. Jadi karena penduduk Bandung itu sangat padat, ditambah banyak juga tempat wisatanya, udah sama yang tinggal di Bandungnya juga udah macet, ditambah orang-orang yang dari wisata masuk ke kota Bandung itu ya makin macet aja lah gitu ya, makin padat aja. Nah, jadi kita sekarang akan menuju ke Bandung Barat. Perbatasannya yaitu masuknya ke Cimahi ya kalau nggak salah, masuknya ke Ciberem. Dari Cimahi ke Ciberem kira-kira berapa menit dan melewati berapa stopan? Kita lihat ya. Sekarang jam 9, anggap saja di jam 9 ya dari sana. Kita sampai Ciberem jam berapa? Check it out. Nah, pertama kalau misalkan dari Cileunyi itu dari Cibiru tuh kita akan melewati stopan Gede-Bage. Anggap aja ini tur lah ya. Anggap aja ini tur Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Nah, stopan Gede-Bage itu adalah penghubung antara Jalan Soekarno-Hatta yang mau ke Masjid Al-Jabar. Nah, Masjid Al-Jabar atau ke Jalan Sumarekon. Hijau. Kita biar lebih cepat lah ya, putar balik. Sebenarnya nggak boleh ditiru, tapi ya bapalah biar lebih cepat. Nah, kalau kita lurus ke sana tuh kita menuju ke Masjid Al-Jabar Bandung. Jadi stopan pertama sudah kita lewati, dan buat mengakali stopannya kita bisa lewat muter ke kiri lewat masuk Jalan Gede-Bage dan tinggal lurus. Nah, lalu itu tuh kalau misalkan ada event ya di Gede-Bage itu, di Masjid, entah itu Masjid Al-Jabar, entah di GBLA, entah itu mungkin di Sumarekonnya, itu jalan ini udah macet aja. Ditambah di sini pun suka banjir pula gitu.
di sini dan setelahnya setelah stopan Gede Bagi ke arah ke timur itu suka banjir. Jadi ya udah aja. Dan dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada solusi yang bisa mengatasi banjir daerah Gede Bagi ini gitu. Jadi banyak cerita ya di stopan banyak cerita di jalan Soekarno-Hatta ini. Kadang jadi teman-teman kalau misalkan ya buat pemotor itu kalau bisa mah ya masuknya jalan ini aja, pakai jalur motor aja. Semua ini penunjukan jalur, ada 2 jalur ini tuh, jalur yang sebelah kiri yang kita pakai ini adalah jalur buat pemotor, dan jalur sebelah kanan itu diperuntukkan untuk mobil. Dan kebanyakan ya jadi kalau buat yang naik motor yang misalkan agak pelan gitu ya, yang kurang narik, jadi diusahakan pakai jalur ini aja lah. Kadang suka ada gitu ibu-ibu, pernah saya lihat ibu bawa anak kecil gitu, ngendarai motornya itu di sebelah kanan sini. Kebetulan saya pakai mobil di sebelah di jalur ini tuh. Dan tiba-tiba pelan sih, mungkin jalurnya ada di sebelah kanan, mungkin ya mau belok ke sebelah kanan gitu, mau terbalik, tapi ternyata dia tiba-tiba belok masuk ke kiri dan pelan di kiri itu. Aduh. Jadi kalau misalkan buat teman-teman ya usahakan lah lebih baik di jalur kiri aja. Dan kalau misalkan mau jalur di kanan ya agak narik gitu ya, agak menyesuaikan dengan kecepatan mobil. Dan kalau misalkan emang macet ya nggak apa-apa sih lewat jalur kanan juga. Kadang kalau misalkan pagi-pagi itu di sini tuh suka macet juga gitu ya, lebih ngantri di jalur sebelah kiri, dan jalur sebelah kanan tuh lebih lancar, sedikit lebih lancar meskipun ya sama-sama ngantri gitu ya. Cuman banyak kejadian yang di sini banyak kecelakaan juga ya, sering gitu. Nggak sering juga sih ya, selalu ada gitu kecelakaan ya, dan kecelakaan itu selalu ada di pemotor yang ada di jalur sebelah kanan gitu, entah itu oleng atau entah itu gimana gitu ya. Dan ya ini memang sih umur nggak ada yang tahu, cuman buat kita ikhtiar buat berikhtiar gitu ya. Jadi lebih baik sebelah kiri aja kalau misalkan jalannya kayak lancar kayak gini. Nah, satu lagi jalan Soekarno-Hatta ini daerah sini ya, apalagi daerah setelah sana, setelah rumah sakit ini. Jadi sebenarnya mah sepanjang jalan Soekarno-Hatta itu tuh kalau malam tuh gelap gitu ya, apalagi yang jalur sebelah kanan. Jadi kalau malam tuh penerangan itu meskipun ada lampu gitu di depan tuh, kayak gitu di depan ada lampu tuh, lampu penerangan jalan. Iya namanya tuh nggak bisa menyinari secara maksimal gitu. Soalnya tetap gitu gelap gitu lampu jalannya gitu, jadi kurang terang. Kalau malam hari itu, kalau misalkan malam hari itu perlu sangat ekstra hati-hati, dan kalau melihat jalan tuh perlu effort yang lebih gitu. Apalagi kalau misalkan ditambah posisinya hujan, gelap, aduh itu udah jalan tuh gak kelihatan banget. Karena ya itu penerangannya kurang gitu ya, tambah pohon-pohon yang rimbun gini, jadi ya kurang aja. Mobil angkot mau kemana? Ini kita lewat jalan Soekarno-Hattanya, menyusuri jalan Soekarno-Hattanya itu di hari orang-orang udah pada libur kerja ya, di hari orang-orang mungkin udah pada mudik, di hari orang-orang mungkin masih pada di rumah. Jadi lancar kayak gini. Dan mungkin kalau misalkan estimasi hari-hari biasa atau hari-hari libur, bukan libur hari raya ya, hari libur long weekend misalkan, mungkin masing-masingnya bisa lebih lama ya. Nah, bentar lagi kita akan sampai di stopan kedua dari arah Cileunyi, dari arah Cibiru ya. Kita akan sampai di stopan kedua. Di stopan pertama di Gede Bagi itu ceritanya macet karena mau pada belok ke Masjid Al-Jabar. Ya mungkin macet karena di sebelah selatannya tuh ada banyak tempat
wisata gitulah istilahnya ya. Ada Masjid Al Jabar, ada Stadion GBLA, ada Sumarekon. Jadi selalu macetnya di sana, di stopan sana, karena efeknya efek banyak wisatawan pergi ke sana. Nah, kalau di stopan yang depan nih selalu macet karena stopan di depan tuh terkenal dengan stopan yang lama gitu ya. Jadi saya sudah pernah bikin video sebelumnya tentang stopan terlama di kota Bandung tuh. Menurut teman-teman, menurut netizen itu ada di stopan Ciracondong ini. Karena saking lamanya katanya teman-teman tuh bisa bikin mie goreng dulu katanya, bisa tidur dulu, bisa ngopi-ngopi dulu katanya. Dan ada yang kira tuh bisa belajar dulu, bisa ngapalin dulu, dan macam-macam lah sindiran-sindirannya. Yang sebenarnya, nah ini dia, kita sudah sampai di stopan terlama kota Bandung ya. Stopan kedua dari arah Cibiru. Aduh ibu. Stopan yang terkenal sebagai stopan terlama di kota Bandung. Terus ini mah agak kosong lah ya. Kenapa? Pada gak mau kepanasan. Biasa sebelah seberang dulu yang maju. Sebelah seberang tuh sebelah kiri saya yang maju, dan sebelah kiri saya yang maju, dan yaitu sebelah kanan saya yang maju. Yang biasanya tuh butuh waktu berapa ya? Kadang 300 detik atau enggak kadang juga sampai 400 detik sih. Kadang meskipun udah sampai 400 detik sampai 0 tuh kadang masih merah gitu. Jadi itu kan itu sudah pernah dikonfirmasi ke penjaga stopan ininya kenapa bisa lama, karena katanya disesuaikan sama kuantitas kendaraan yang datang. Kalau misalkan lebih banyak kendaraannya maka lebih banyak juga, lebih lama juga ininya. Jadi dijauhkannya katanya. Yuk, kita sudah melewati stopan kedua dari arah Cibiru, yaitu stopan dengan predikat stopan terlama di kota Bandung. Nah, sekarang kita masuk stopan ketiga, stopan Buah Batu. Kalau stopan ini masih jarang ada cerita ya. Memang sih sama-sama lama juga stopannya, cuman jarang terceritakan gitu. Jarang terceritakan, jarang tersebutkan gitu. Jarang ke-mention juga sih. Yang sering ke-mention tuh stopan Gede Bage. Setahu saya ya, stopan Gede Bage, stopan Ciracondong, sama yang Kopo itu tuh. Nah, sekarang kita masuki stopan ketiga. Kalau stopan pertama, kalau merah kan, yang stopan Gede Bage kita bisa belok kiri terus putar lagi ya, terus masuk ke kanan. Nah, terus stopan kedua yang tadi di belakang, stopan Ciracondong, kita sebenarnya bisa juga sih belok ke kiri terus putar lagi ke kanan. Nah, kalau stopan yang ini masih ya kita harus sabar aja, kita harus tunggu, soalnya kalau misalkan kita belok ke kiri itu lebih jauh lagi putar baliknya, jauh banget. Jadi sekarang perjalanan kita sudah 12 menit, kisaran 12 menit dari Bundaran Cibiru sampai ke Buah Batu. Ini estimasi jalanan kosong ya, estimasi orang-orang udah pada mudik ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih udah kelihatan nih yang pada mudik nih. Jadi teman-teman pada mudik mana nih? Stopan ketiga sudah terlewati. Wah, nah, biasa di sini suka ngantri juga sih. Dan ya, jadi teman-teman yang mau menyusuri jalan Soekarno-Hatta lebih baik hari ini ya, saat libur panjang gitu. Libur panjang maksudnya libur lebaran gitu. Kalau bukan libur panjang, liburan tuh ya pasti nggak akan sekosong kayak ini. Nah, stopan keempat. Ini stopan apa nih? Stopan keempat
Stopan keempat ini juga jarang ada ceritanya juga ya, biasa aja. Oke, jalan. Stopan keempat sudah terlewati. Nah, stopan satu nunggal. Jadi buat teman-teman, aduh, mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, mendukung channel ini. Dan buat yang belum subscribe, kalau subscribe ya biar channel ini tetap ada dan saya lebih semangat buat jalan-jalannya. Mantap. Kosong gini. Nah ini yang bikin bahaya tuh, yang pelan di sebelah kanan tuh bikin bahaya tuh. Oh. Stopan kelima. Stopan kelima ini daerah mana ya? Kita memasuki stopan kelima. Put. Stopan 5 sudah terlewati. Gas lagi menuju ke stopan ke-6. Hijau. Stopan ke-7, apakah kita masih bisa? Masih. Stopan ke-7 kita dapat hijau. Aduh cumi. Oh, sekarang kita memasuki flyover Kopo. Nah, biasa di bawahnya ada stopan nih, karena ada flyover jadi kita nggak akan kena stopan. Dan biasanya jalurnya macet tuh, jalur macet jalur di sini nih biasanya. Stopan Kopo. Stopan Kopo. Flyover Kopo. Udah 7 ya? 6-7 tadi tuh. 6 ya? 7, 6 7. Aduh ya lupa. Gas. Gas rem nih. Mantap. Stopan Kopo terlewati, sekarang masih stopan Kopo ya. Ayo kita dapat hijau kah? Kita bakal dapat hijau, dapat. Delapan, stopan ke-8 ya. Stopan ke-8. Sekarang bentar lagi kita akan memasuki kawasan apa ya? Ini kita udah sampai jalan mana ya? Daerah mana ya? Saringin gitu ya? Bentar lagi kita masuk ke kawasan Saringin kayaknya ya. Saya juga kurang tahu, soalnya saya jarang. Oh, Ciparai, bukan Ciparai.
Hanya saya juga jarang kalau lewat sini sih. Setelah sekian lama baru lewat sini lagi. Nah, kita lihat itu Jogja apa tuh namanya tuh. Oh, Sumbersari. Iya, kita sudah masuk ke daerah Sumbersari. Halo buat teman-teman yang rumahnya daerah Sumbersari dan teman-teman saya yang dulu pernah saya antar ke Sumbersari, apa kabar? Sumbersari. Ngantri kita ngumpet di belakang angkot ini. Udah 20 menit berjalan dari Cibiru, bundaran Cibiru sampai ke Sumbersari. Sudah 20 menit. Mungkin setengah jaman kali ya bisa sampai ke bundaran Cibiru. Ya mentok. Gas. Sumbersari sudah terlalui dan sebentar lagi kita akan stopan ke 9 tadi ya, ke 9 kali ya. Lupa. Nah, sebentar lagi kita bakalan nyampe ke Cibiru. Stopan ke 9. Dan akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. 25 menit ya, setengah jaman lah ya, dari bundaran Cibiru sampai ke bundaran Cibiru. Nah, begitulah ya, kita sudah melewati 10 stopan berarti ya sampai ke Cibiru sini. Kita melewati 10 stopan dan dan perjalanannya tuh memakan waktu kisaran setengah jaman lah ya, 30 menitan lah ya, di hari libur lebaran. Libur sebelum lebaran ya, dengan segala ceritanya. Kita berapa ya kalau dilihat di Google Maps tuh panjangnya 18 km, dan menurut saya jadi jalan yang lurus terpanjang. Nggak tahu sih ya, kata kalau dilihat di Google itu jalan terpanjang tuh di itu Jalan Dago ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah sampai di sini, Cibiru. Dan udah kalau gitu sekian eksplorasi Soekarno-Hatta Bandung dengan segala ceritanya, dengan segala kondisinya. Dan saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, dan mohon maaf buat semuanya, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, wasyamana wa ya wasyamakum. Jangan lupa subscribe ya, agar saya lebih bersemangat bikin videonya. Dadah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.